Bab 43 Mengunci Mata. Wei Jin tersenyum dan bertanya, apakah kamu orang dari Sekte Mohis? Pendekar muda yang berdiri di bawah plakat itu tampak tidak senang. Senior Aliang, tidak bisakah kau setidaknya memberitahu mereka namaku? Beri aku waktu sebentar, katanya pada Wei Jin. Pendekar muda itu berbalik menghadap hantu perempuan yang jiwanya bersemayam di plakat itu, dan berkata sambil mengerutkan kening, Nona Chu, semua sudah sampai pada titik ini, jadi bisakah Anda menunjukkan sedikit ketulusan? Hantu perempuan itu mengangguk, lalu penghalang di langit perlahan menghilang. Ini adalah tanda bahwa penghalang di sekitar wilayahnya sedang diturunkan, mirip dengan bagaimana manusia membuka pintu mereka untuk menyambut tamu. Tidak peduli seberapa terpencil dan bodohnya dia tetap mendengar tentang banyak prestasi pria ini. Dia adalah seorang pengembara dari Sekte Mohis, dan setelah berlindung di Kekaisaran Li Besar dengan tokoh terkemuka Mohisme lainnya, dia langsung diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh Kaisar. Saat ini, dia adalah penjaga terhormat ibu kota Kekaisaran Li Besar dan salah satu tokoh terpenting yang mengawasi pasukan abadi. Konon katanya, ia akan berkelana sendirian ke seluruh penjuru dunia setiap kali ada waktu. Setiap kali ia menjumpai gunung atau pemandangan spektakuler lainnya, ia akan mengubah pemandangan tersebut menjadi jurus pedangnya sendiri. Jadi, ketika Menteri Istana dari Kementerian Ritus dan Dewa Sungai Agung dari Sungai Bunga Bordir muncul di jalan dan menangkupkan tangan mereka sebagai tanda hormat, pendekar pedang muda itu hanya mengangguk sebagai tanda terima kasih. Ini adalah bukti yang cukup tentang kedudukannya yang transenden di Kekaisaran Li Agung. Dewa Yin juga berdiri di samping Chen Pingan, dengan aura pembunuhnya membumbung tinggi ke langit. Saat itu, dia bertekad untuk memutuskan akar gunung tempat ini bahkan jika itu berarti mengorbankan basis kultivasinya. Dia berniat bertarung sampai mati dengan hantu perempuan itu. Begitu akar gunung hancur, perisai hantu perempuan itu juga akan hancur. Pada saat itu, dia akan kehilangan kemampuannya untuk menyaingi para kultivator tingkat 10 itu. Sebuah lengan halus seperti giok terjulur keluar dari dalam plakat, dan gaun pengantin merah itu bergoyang saat melayang ke arah tangan ini. Ketika hantu perempuan itu melangkah keluar dari plakat lagi, dia sudah mengenakan kembali gaun pengantin merahnya. Meskipun dia telah dipotong menjadi 4 oleh Wei Jin saat itu, membuatnya hampir mati, dia tetap bersikeras mempertahankan kelengkapan gaun pengantinnya. Sangat jelas betapa berharganya gaun pengantin ini baginya. Dia benar-benar terobsesi dengannya. Setelah melangkah keluar dari plakat, hantu perempuan itu tanpa sengaja melirik rak buku kecil di punggung anak-anak. Ekspresinya langsung berubah, dan aura permusuhan langsung meletus dari tubuhnya. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menekannya, hal ini tetap mudah terlihat oleh semua orang. Pendekar muda itu mendesah dan menoleh untuk melirik anak laki-laki muda yang mengenakan sandal jerami yang pernah dilihatnya di atas kapal yang berlayar di sepanjang Sungai Bunga Bordir. Ada ketulusan dalam suaranya saat ia bertanya, bisakah kalian anak-anak menyingkirkan 3 rak buku itu terlebih dahulu? Karena kebencian Nyonya Chu terhadap para sarjana, ia melepaskan kesempatan untuk menjadi Dewi Gunung atau Dewi Sungai pada waktu itu. Alasan di balik ini sungguh sulit dijelaskan hanya dalam beberapa kata. Chen Pingan, karena tidak ada kerusakan yang signifikan, saya harap Anda dan rekan-rekan Anda dapat menunjukkan belas kasihan dan menyelesaikan masalah ini. Bagaimana menurut Anda? Pendekar muda itu berpikir sejenak sebelum tersenyum dan menambahkan, kalau begitu, kau hanya perlu mengizinkanku menggunakan teknik ilusi. Silakan, jawab Chen Pingan sambil mengangguk. 3 rak buku kecil berwarna hijau zamrud itu langsung menghilang dari pandangan semua orang. Tentu saja, para pemurni Qi secara alami akan dapat melihatnya jika mereka memfokuskan pandangan mereka. Pendekar muda itu kembali menatap Wei Jin, kultivator termuda di 5 tingkat atas benua botol harta karun timur. Bukan hanya itu, Wei Jin juga seorang pendekar pedang yang kekuatannya bisa ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, Nori. Usianya belum mencapai 40 tahun, tetapi ia telah mencapai 5 tingkat atas. Ia adalah seorang jenius luar biasa yang bakatnya akan membuat semua orang tercengang, terlepas dari benua tempat ia berada. Hal ini akan terjadi bahkan jika ia berada di benua surgawi Middle Earth yang luas dan megah.
Di antara para kultivator muda, Wei Jin dari Kuil Angin Salju dan Song Changjing dari Kekaisaran Li Agung dapat dianggap sebagai tembok giok yang tak terbantahkan di selatan dan utara. Yang satu telah menembus tingkat ke-10 dan menjadi pendekar pedang tingkat ke-11, sementara yang lain telah mencapai tingkat ke-10 seni bela diri yang legendaris. Benar saja, mereka berdua telah memenuhi harapan mereka. Satu orang adalah pejabat sipil, sementara yang satu lagi adalah perwira militer. Namun, keduanya memiliki potensi yang tak terbatas untuk masa depan. Dewa Pedang Muda tersenyum dan bertanya, selain menyelesaikan masalah saat ini, aku penasaran apakah Dewa Pedang Wei punya rencana lain setelah melakukan perjalanan jauh ke Kekaisaran Li Besar. Wei Jin, yang telah berkeliling dunia sebagai pendekar pedang yang gagah berani sepanjang waktu, tersenyum dan membalas, apa pentingnya jika aku tidak punya rencana lain? Dan apa pentingnya jika aku punya? Jika Anda hanya berencana untuk bertamasya, maka Anda dipersilakan untuk mengunjungi tempat manapun kecuali beberapa daerah terlarang di Kekaisaran, jawab pendekar muda itu terus terang. Jika Anda tidak keberatan, saya bersedia menjadi pemandu Anda. Namun, jika Anda memiliki motif tersembunyi dan ingin memanfaatkan kerusuhan di Kekaisaran Li Agung, maka saya akan berdiri di sini menghalangi jalan Anda dan secara pribadi menyaksikan seberapa cepat pedang terbang milik Dewa Pedang Wei. Wei Jin mengembalikan pedangnya yang terkenal, High Radiance, ke sarungnya di pinggangnya. Di Kuil Angin Salju, akulah yang paling menghormati Guru Ruan. Namun, berbagai alasan dan keadaan telah membuatku dapat bertemu dengannya. Jadi, aku menerima tugas untuk menemani anak-anak ini ke Yefu Pass di perbatasan Kekaisaran Li Besar setelah menerima pesan yang dikirim Guru Ruan dari Jewel Small World. Namun, seorang senior bernama Aliang memberiku beberapa petunjuk mengenai ilmu pedang saat aku bepergian ke sini, dan karena itulah aku memasuki pengasingan dan maju ke tingkat berikutnya. Dengan kata lain, kamu tidak perlu khawatir tentang perjalananku ke utara. Pendekar pedang muda di hadapannya memperlakukannya dengan tulus, dan Wei Jin memang selalu berpikiran terbuka sejak awal. Karena itu, Wei Jin tidak menganggap sikap pendekar pedang muda yang sedikit kaku itu sebagai tindakan provokasi. Sebaliknya, ia berkata dengan jujur kepada pendekar pedang muda yang memiliki kemampuan luar biasa untuk memindahkan gunung, jika kau ingin beradu pedang denganku, maka aku akan dengan senang hati menerima permintaanmu. Awalnya aku berpikir bahwa tidak perlu lagi berkeliling benua asalku, benua botol harta karun timur. Setelah mendengarkan cerita Aliang tentang dunia luar, aku merasakan keinginan kuat untuk mengunjungi Gunung Stalaktit, tempat Aliang berlatih. Aku ingin benar-benar mengasah keterampilanku dengan pedang. Justru karena Wei Jin telah bepergian ke banyak tempat dan bertemu banyak orang, maka ia semakin menyadari pentingnya kata ketekunan. Pendeta Tao tua yang buta itu tidak dapat menyela dan mengatakan apapun. Dia juga tidak berani. Hanya Wei Jin dari Kuil Angin Salju yang sangat terkenal saja yang mampu melumpuhkan lelaki tua yang mengikuti jalan sesat. Seberapa langkahkah kultivator tingkat 5 atas di benua timur harta karun Vial? Orang harus menyadari bahwa kultivator tingkat ke-10 sudah cukup kuat untuk menjadi pilar negara dan kekaisaran, dengan para penguasa dan kaisar memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat yang dapat membantu menjaga kekayaan tanah mereka. Kultivator tingkat 5 atas mana yang tidak sesulit naga surgawi. Mereka adalah kultivator yang sangat kuat yang mampu mendirikan sekte mereka sendiri. Banyak kekaisaran dan negara ada di benua timur harta karun Vial, namun berapa banyak klan dan pasukan abadi yang dapat menikmati gelar sekte. Begitu sedikit sehingga mereka dapat dihitung dengan jari. Wei Jin menangkupkan tinjunya dan berkata kepada pendekar muda itu, sampai kita bertemu lagi di masa depan. Pendekar muda itu menangkupkan tinjunya dan berkata, semoga saja berita tentang prestasimu akan menyebar dari Gunung Stalaktit hingga ke benua botol berharga timur di masa mendatang. Kedua pendekar pedang itu saling tersenyum. Sahabat sampai tua, tetapi masih seperti orang asing, sahabat dari pertemuan tak sengaja, tetapi sudah seperti sahabat karib. Begitulah makna kata-kata ini. Ayo pergi, kata Chen Pingan lembut. Li Baoping, Li Huai, dan Lin Souyi semuanya mengangguk sebagai jawaban. Pendeta Tao tua yang buta itu menggertakkan giginya dan mengumpulkan keberaniannya sebelum bertanya dengan suara hati-hati, Yang Mulia,
kedua murid Taois yang lemah ini telah diundang ke kediaman oleh Lady Chu, jadi bisakah Anda mengizinkan saya menjemput mereka sebelum saya pergi? Taois yang lemah ini hanya khawatir bahwa murid-muridnya yang kasar dan nakal itu akan secara tidak sengaja melanggar peraturan rumah tangga Lady Chu. Pendekar muda itu menoleh ke arah hantu perempuan itu dan bertanya dengan suara lembut, bisakah Anda melepaskan mereka, Nona Chu? Karena kamu sudah bicara, bagaimana mungkin aku berani menolak? Jawab hantu perempuan itu sambil mengangguk. Pendekar pedang pelindung ibu kota ini mampu menangkis serangan ketiga Wei Jin hanya dengan mendorong pedangnya keluar 1 inci dari sarungnya. Dia jauh lebih kuat daripada yang dia tunjukkan, dan hantu perempuan dalam gaun pengantin itu sangat menyadari betapa menakutkannya dia. Sederhananya, dia bukanlah seseorang yang bisa disainginya. Hal ini kemungkinan besar akan terjadi bahkan jika dia berada di puncaknya dan memiliki perlindungan dari pegunungan dan sungai di sekitarnya. Bagaimanapun juga, dia tidak dapat dianggap sebagai seorang pendekar pedang tingkat ke-10 yang sejati, sementara tidak diketahui apakah pendekar pedang aneh dari Sekte Mohis ini mirip dengan Wei Jin, dalam artian bahwa dia sudah menjadi seorang pendekar pedang terestrial tingkat ke-11. Dia sedikit kesal saat menatap anak-anak kecil itu. Kalau bukan karena salah satu dari mereka yang menghalanginya menyalakan lentera, dan kalau dia tidak melihat penampilan mereka yang menjijikkan sebagai pelajar keliling, bagaimana mungkin dia bisa mengalami nasib yang menyedihkan seperti itu? Belum lagi fakta bahwa dia telah ditebas 2 kali oleh serangan Wei Jin, bahkan akar gunung dan sumber sungai di wilayahnya hampir dihancurkan oleh Dewa Yin itu. Sambil memegang tali keledai putihnya, Wei Jin menoleh ke Chen Pingan dan yang lainnya sebelum tersenyum dan bertanya, bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Chen Pingan tentu saja tidak memiliki masalah. Maka, seorang pedang abadi terestrial baru pun bergabung dengan kelompok mereka dalam perjalanan panjang ke utara ini. Li Baoping berjalan ke samping Chen Pingan dan berkata, Paman Junior. Ada apa? Tanya Chen Pingan lembut. Li Baoping terkikik dan menjawab, tidak ada. Chen Pingan menepuk kepalanya. Gadis kecil berjaket merah itu berjalan di samping Chen Pingan. Sebenarnya, dia sedang memikirkan kakak laki-lakinya. Dengan lambaian tangannya, hantu perempuan itu dengan santai mengambil anak laki-laki muda yang lumpuh dan anak perempuan kecil berwajah bulat dari kebunnya, lalu melemparkan mereka di depan pendeta Tao tua yang buta itu. Setelah itu, dia melirik ke suatu arah dengan sudut matanya. Secara kebetulan, dia melihat anak laki-laki bersandal jerami itu juga menoleh untuk menatapnya. Keduanya saling bertatapan. Tatapan mata Chen Pingan dingin. Entah mengapa, Nyonya Chu tiba-tiba merasa sedikit khawatir pada saat ini. Namun, dia segera menepisnya karena dianggap tidak masuk akal dan lucu. Dia segera mengalihkan pandangannya, tidak mau membuang waktu lagi pada anak muda biasa ini. Dia bingung mengapa dia tiba-tiba merasa sedikit paranoid. Setelah itu, tanpa sadar dia menoleh lagi, namun anak laki-laki bersandal jerami itu sudah berbalik dan perlahan berjalan menjauh. Dia tentu saja mengantre di barisan paling belakang. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Dalam pertikaian mereka memperebutkan sekitar 30 tungku pembakaran naga di kota kecil itu, 4 keluarga dan 10 klan di Jalan Keberuntungan dan Gang Daun Persik telah bersekongkol tanpa henti dan menumpahkan banyak darah selama ratusan hingga ribuan tahun. Sekarang kota kecil itu telah menjadi daerah mata air naga dan terbuka bagi orang luar, mereka tidak punya pilihan selain membentuk aliansi dan menggabungkan kekuatan mereka. Akan tetapi, siapa di antara mereka yang tidak secara pribadi menghubungi Istana Kekaisaran dan pasukan abadi Kekaisaran Li Agung? Beberapa rumor menyebar seperti api di dunia luar, tetapi keluarga dan klan di Fortune Street dan Peach Leaf Alley sama sekali tidak menganggapnya serius. Misalnya, orang-orang mengklaim bahwa naga, kilin, dan phoenix dari klan Li telah menjadi tidak lebih dari sekadar lelucon setelah kematian guru Li Baoping, master dari Mountain Cliff Academy. Sebaliknya, mereka mengklaim, Zhao Yao dan cendekiawan muda lainnya lah yang tidak berani diremehkan oleh keluarga dan klan yang berkuasa di kota kecil itu. Mereka adalah pemuda yang berpotensi menjadi abadi. Akan tetapi, konon putra kedua pemimpin klan Li, Li Baozhen, pernah bertemu dengan seorang yang berkuasa di ibu kota. Orang ini membuat pengecualian dan menerimanya di Akademi Kekaisaran sebagai murid. Di sana, ia belajar etika agung dengan Liu Wenhu,
seorang sarjana terkenal di istana kekaisaran. Hal ini telah menimbulkan gelombang kecil di kota kecil itu. Adapun putra sulung Li Hong, satu-satunya kesan yang dimiliki para senior di Fortune Street tentangnya adalah bahwa ia adalah seorang kutu buku yang menjadi bodoh karena terlalu banyak membaca. Sementara itu, putrinya Li Baoping adalah seorang gadis gila yang selalu berlarian di luar. Ia telah melakukannya sejak usia yang sangat muda. Selain itu, tidak ada yang istimewa dari putra sulung dan putri satu-satunya Li Hong. Hanya putra keduanya, Li Baozhen, yang memiliki kesempatan untuk membawa kehormatan bagi klan Li. Di ruang belajar kediaman klan Li, seorang pemuda dengan ekspresi masam menyerahkan sepucuk surat kepada ayahnya, Li Hong. Surat itu berasal dari ibu kota. Li Hong terkekeh dan berkata, Baozhen sama seperti adik perempuannya. Dia lebih suka mengirim surat kepada kakak laki-lakinya daripada mengirimnya kepada ayah dan ibunya sendiri. Pemuda itu tersenyum pahit dan menjawab dengan suara lembut, Ayah, sebaiknya ayah persiapkan diri secara mental untuk apa yang tertulis di surat itu. Ekspresi Li Hong langsung berubah serius. Ia mengeluarkan surat itu dari amplop, dan setelah membaca sekilas beberapa baris pertama ucapan salam dan obrolan ringan, ekspresinya menjadi semakin gelap semakin jauh ia membaca. Ia berdiri dan menyalakan lampu minyak, menaruhnya di dalam mesin cuci sikat. Ia kemudian memegang surat itu di atasnya, dan abunya jatuh ke dalam mesin cuci sikat berwarna biru plum yang indah. Pria itu meringkas tindakan putranya dengan dua kata, benar-benar lelucon. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Li Hong bertanya kepada putra sulungnya. Haruskah kita mendengarkan saran adikmu dan menghapus catatan silsilah leluhur Zhu He dan Zhu Lu melalui kantor daerah? Haruskah kita membantu mereka menjadi rakyat jelata? Jika Zhu He dan Zhu Lu berhasil mengubah status mereka dan menghapus nama mereka dari catatan silsilah pelayan yang disimpan oleh klan Li, maka anak-anak dan cucu-cucu mereka tidak perlu lagi menjadi pelayan atau pembantu turun-temurun. Tidaklah berlebihan jika menggambarkan hal ini sebagai seekor ikan mas yang melompati gerbang naga dan mengubah nasib mereka sepenuhnya. Mereka yang menjaga gerbang Perdana Menteri juga bisa dianggap sebagai pejabat tingkat 7. 1. Dalam hal siapa yang bisa mencapai kesuksesan dan siapa yang hanya bisa berkelana di level yang sama, ini sepenuhnya bergantung pada kemampuan mereka yang melepaskan belenggu perbudakan dan memperoleh kebebasan. Jika seseorang penurut dan tidak berbakat, maka wajar saja bagi mereka untuk bergantung pada orang yang lebih berkuasa. Jika seseorang berpengetahuan dan mampu, maka wajar saja bagi mereka untuk menempa jalan mereka sendiri. Pemuda itu tersenyum pahit dan menjawab, Ayah, Anda sudah mengambil keputusan. Li Hong bersandar di kursinya dan mengangkat tangannya untuk memijat pelipisnya. Tapi aku masih ingin mendengar pendapatmu. Tidak akan berkelanjutan jika semua orang di klan ingin mendapatkan kekayaan dan peluang dari bahaya dan risiko. Ada secercah cahaya terang di mata pemuda itu saat dia duduk dengan tenang di sana, dan dia menjawab, bagian yang paling menantang dari ini adalah bahwa satu pihak akan merasa terasing dari klan tidak peduli siapa yang dipilih ayah untuk didukung. Jadi, tindakan Baozhen tidak benar. Keputusannya untuk bertindak sendiri dan meninggalkan klan tanpa jalan keluar bahkan lebih tidak benar lagi. Tindakannya tidak menyenangkan, dan kebenciannya terhadap Chen Pingan dari Clay-Fase Eli adalah yang paling tidak benar. Ekspresi Li Hong tampak rumit saat menatap putra sulungnya. Sebagai kakak laki-laki Baozhen, bagaimana mungkin kamu tidak menyadari temperamennya? Karena kamu sudah tahu bahwa semuanya akan berakhir dalam situasi yang canggung, mengapa kamu tidak memilih untuk menemaninya ke ibu kota saat itu? Kakek telah mengasingkan diri, Baoping telah pergi untuk perjalanan jauh, dan kota kecil ini juga sedang mengalami perubahan besar saat ini. Sekarang adalah waktu kritis yang akan menentukan arah masa depan keluarga dan klan. Klan Li tidak dapat membiarkan dirinya sendiri menjadi titik buta, jawab pemuda itu. Pikiranku tidak akan tenang jika aku pergi. Dan bahkan jika aku berencana untuk pergi, itu hanya dapat dilakukan setelah situasi di sini tenang dan menjadi jelas. Jika tidak ada pilihan lain, maka aku juga dapat memilih untuk tidak berpartisipasi dalam ujian kekaisaran untuk sementara waktu. Li Hong mengangguk pelan saat mendengar analisis yang matang dan berkepala dingin di awal. Namun, dia langsung khawatir saat mendengar beberapa kalimat terakhir dari putra sulungnya. Dia duduk tegak dan berseru keras, kamu pasti tidak bisa melakukan itu.
Merekrut sarjana melalui ujian kekaisaran adalah salah satu kebijakan terpenting Kekaisaran Li Agung. Ini tidak kalah dengan perekrutan pasukan abadi oleh Istana Kekaisaran. Li Baozhen lebih tidak sabaran daripada kamu, dan sebelum meninggalkan rumah, dia berjanji kepada kakekmu dan aku bahwa dia akan mematuhi peraturan dan tidak akan menggunakan rencana tersembunyi setelah meninggalkan kota kecil itu. Dia berjanji tidak akan memaksakan keberuntungannya atau mengambil risiko apapun. Dan apa hasilnya? Dia memutuskan untuk bertindak lebih dulu dan bertanya kemudian, bukan. Kita tidak punya pilihan selain menerima keputusannya yang menggelikan itu. Karena itu masalahnya, keputusanmu untuk menunda mengikuti ujian kekaisaran akan memperlambat kemajuan klan Li setidaknya 3 tahun. Pemuda itu diam-diam menelan kata-kata yang sudah sampai di ujung lidahnya. Jika dia mengucapkan kata-kata ini, itu akan menandakan berakhirnya hubungannya yang sudah tegang dengan adik laki-lakinya. Hubungan mereka akan mencapai titik terendah, dan tidak akan ada kemungkinan untuk memperbaikinya lagi. Lagi pula, mengucapkan kata-kata itu juga sama sekali tidak ada artinya. Sebab, ayahnya sudah memutuskan. Di lubuk hatinya, ia tidak keberatan jika putranya yang kedua mengambil risiko untuk mencari peluang dan kekayaan. Bangun pagi dan bekerja keras selama 3 tahun di jalan yang salah, atau berdiam diri dan menunggu selama 3 tahun di jalan yang benar, dampak yang akan ditimbulkan masing-masing pada klan dan 2 generasinya selama 30 tahun berikutnya sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Pemuda itu meninggalkan ruang belajar dan berjalan menyusuri koridor luas yang dihiasi dengan pola ukiran indah yang dibuatnya sendiri. Tiba-tiba ia mendengar bunyi lonceng angin yang tergantung di atap. Ia memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya, memejamkan mata, dan sedikit mendongakkan kepalanya. Sambil mendengarkan bunyi lonceng yang halus itu, ia bergumam, terlalu banyak orang pintar di sekitar juga merupakan hal yang buruk. Sarjana berbaju biru itu bernama Li Xisheng. Bab 44 Pemandangan yang menakjubkan. Tanpa gangguan jahat dari hantu perempuan, perjalanan Chen Pingan dan temannya melalui pegunungan menjadi jauh lebih lancar daripada sebelumnya. Ada jalan setapak di jurang yang mengarah ke kediaman hantu perempuan. Jalan setapak ini seharusnya cukup lebar untuk dilalui 2 kereta kuda, tetapi sekarang jalan setapak itu sudah dipenuhi rumput liar dan kabut dingin. Meski begitu, ini masih jauh lebih baik daripada jalan setapak yang mereka lalui setelah menggunakan jimat penghancur penghalang untuk meninggalkan jalan setapak menuju dunia bawah. Itu adalah jalan setapak yang harus dilalui Chen Pingan dengan menggunakan jimat keberuntungan untuk perlahan-lahan membersihkan tumbuhan untuk membuka jalan ke depan. Pria yang disebut oleh hantu perempuan sebagai Dewa Pedang Duniawi itu tidak berbicara setelah tiba-tiba bergabung dengan kelompok mereka. Sebaliknya, Dewa Pedang dari panggung surgawi kuil angin salju memegang tali kekang keledai putihnya dengan satu tangan dan memegang gagang pedangnya dengan tangan lainnya sambil berjalan dengan mata tertutup. Sementara itu, pikirannya mengembara di tempat yang jauh. Jika ada jurang pemisah antara 5 tingkat bawah dan 5 tingkat tengah, maka tidak diragukan lagi ada jarak antara langit dan bumi antara tingkat ke-10 dan tingkat ke-11. Meskipun pemurni Ki tingkat ke-10 dihormati sebagai pilar terhormat di kerajaan dan negara-negara fana, mereka tetap perlu berkultivasi dalam keheningan dan pengasingan selama puluhan atau bahkan ratusan tahun sekaligus. Hanya dengan begitu mereka dapat memasuki gerakan keheningan ekstrim melahirkan. Ini adalah kondisi yang memungkinkan mereka untuk maju ke tingkat ke-11. Namun, di antara para pemurni Ki yang meninggalkan klan dan sekte mereka setelah memasuki kondisi ini, banyak yang akhirnya gagal untuk maju ke tingkat ke-11. Jika demikian halnya, mereka akan kembali ke klan dan sekte mereka untuk terus berkultivasi dalam pengasingan. Wei Jin diam-diam berhenti berlatih teknik pernapasan unik kuil angin salju. Ia membuka matanya dan berbalik untuk mengamati anak-anak yang mengenal Ah Liang. Namun, sebagian besar perhatiannya masih terfokus pada upacara peringatan di kuil angin salju. Ia masih belum bisa melepaskan diri. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia mengunjungi makam gurunya dan mempersembahkan anggur kepadanya. Setelah mendengar cerita-cerita yang tidak masuk akal dari Ah Liang, Wei Jin kini ingin mengunjungi Gunung Stalaktit, gunung yang terletak di perbatasan antara 2 dunia. Ia bahkan lebih ingin mengunjungi tembok kota itu, tembok besar yang di atasnya berdiri banyak pendekar pedang abadi. Wei Jin menghela napas, merasa dia belum bertarung sepenuh hati saat itu.
Jika tubuh fisiknya sudah stabil dan menyatu dengan sempurna dengan niat pedangnya saat dia berdiri di bawah plakat, angin mulia air indah, tadi, maka serangan pedang terakhirnya pada pedang abadi dari Sekte Mohis tidak akan mengandung ketidaksempurnaan apapun. Dengan kata lain, pendekar pedang muda dari Sekte Mohis itu perlu menghunus pedangnya lebih dari 1 inci. Bahkan, dia perlu menghunusnya setidaknya setengah. Li Huai sangat penasaran saat melihat tatapan mata abadi berbaju putih itu. Pada saat yang sama, dia juga merasa sangat kecewa. Betapa hebatnya jika Ah Liang hadir. Li Huai ingin menepuk bahu Ah Liang dan mengatakan kepadanya bahwa inilah definisi pendekar pedang yang hebat, dan bahwa dia masih jauh dari itu. Dia ingin memberi tahu Ah Liang untuk belajar dari Wei Jin. Lagi pula, lihat saja bagaimana Wei Jin datang. Pedangnya telah tiba di hadapannya, dan ki pedang telah melayang di sekitar jubah putihnya. Setelah itu, dia telah memukuli wanita hantu jahat itu sampai dia mulai menangis memanggil ibunya. Seberapa mencengangkan dan mengesankankah ini? Apakah ini sesuatu yang dapat dicapai oleh Ah Liang, yang suka mengenakan topi bambu dan berjalan di samping sungai bersama keledai putih? Lin Souyi memperhatikan bahwa Wei Jin sedang mengamati mereka. Namun, ia juga memperhatikan bahwa pendekar pedang dari kuil angin salju itu sedang asyik memikirkan hal lain. Pemuda yang menyendiri itu diam-diam merapikan rak bukunya dan mulai merenungkan kultivasinya sendiri. Pikiran Lin Souyi menjadi berat setelah mengalami kemampuan mistis yang tak terduga dari hantu perempuan itu dan menyaksikan pertukaran dewa antara dua pendekar pedang yang kuat itu. Masih ada jalan yang panjang dan sulit di depannya. Basis kultivasinya yang sangat rendah saat ini bahkan tidak cukup untuk menjamin serangan biasa dari mereka. Wei Jin mengalihkan pandangannya yang melayang sebelum berhenti dan mengambil lempengan batu giok halus dari lengan bajunya. Ia tersenyum dan berkata dengan jujur, aku tidak bisa menemani kalian anak-anak sampai ke Yefu Pass. Aku harus segera menuju ke Jewel Small World dan menggunakan Dragon Slaying Platforms di sana untuk mengasah High Radiance dan pedang terbangku yang terikat. Aku harus mempersiapkan perjalananku ke Stalaktite Mountain di masa depan. Ah Liang memberitahuku bahwa tempat yang terletak di luar Stalaktite Mountain sedang mengalami pertempuran sengit yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun saat ini. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh aku lewatkan. Ketika Wei Jin melihat tidak ada satu pun anak yang melangkah maju untuk menerima lempengan giok itu, ia dengan sabar menjelaskan, meskipun kalian anak-anak ditemani oleh Dewa Yin yang relatif kuat, aku tetap ingin memberikan kalian lempengan giok ini untuk membantu mencegah kejadian tak terduga seperti yang terjadi hari ini. Ini adalah tablet perdamaian dan keamanan, unik dari kuil angin salju dan gunung bela diri sejati. Jika kalian menemui masalah, kalian cukup mengaktifkan lempengan giok itu dengan ki kalian dan menjelaskan situasi kalian kepadanya. Begitu kalian melepaskannya, ia akan secara otomatis terbang ke sekte dan meminta bantuan. Melihat anak-anak itu masih menolak untuk maju dan menerima lempengan batu giok yang penting itu, Wei Jin tidak memarahi mereka karena bersikap bodoh dan naif. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, jika kalian merasa akan lebih aman jika aku menemani kalian daripada membawa lempengan batu giok kecil ini, maka tentu saja aku tidak akan menolak permintaan kalian. Aku hanya sedang mendiskusikan pilihan-pilihan dengan kalian. Mengenai apa yang kalian pilih, ini sepenuhnya terserah kalian. Senior Sword Immortal, kau bisa menuju ke Dragon Spring County untuk mencari Dragon Slaying Platforms untuk mengasah pedangmu. Kami akan menerima tablet giok itu, kata Chen Pingan. Senior Yin God selalu berencana untuk menemani kita ke Yefu Pass. Pengadilan Kekaisaran Greatly Empire juga telah memberi kita izin untuk menuju ke sana tanpa halangan apapun. Itulah sebabnya ketiga kultivator itu muncul di depan hantu wanita tadi. Meskipun mereka sedikit terlambat, ini tetap membuktikan bahwa mereka berniat menepati janji mereka. Chen Pingan merenung sejenak sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, saya yakin insiden besar seperti hari ini tidak akan terjadi lagi. Dia menerima lempengan batu giok itu dan menyerahkannya kepada Lin Souyi, sambil berkata pelan, ingatlah untuk menyimpannya dengan aman. Selain itu, sebaiknya kamu tidak menaruhnya di rak buku. Kalau tidak, akan sulit untuk mengambilnya dalam situasi darurat jika kamu menaruhnya terlalu jauh. Lin Souyi mengangguk dan menjawab, saya mengerti. Saya akan menaruhnya di lengan baju saya di samping dua jimat kertas yang tersisa. Wei Jin tersenyum penuh pengertian.
Ia sedikit terkejut dengan sifat Chen Pingan yang masuk akal. Sebenarnya, Wei Jin sedikit bingung dengan posisinya sebagai pemimpin saat itu. Saat berdiri di jalan di depan kediaman hantu perempuan itu, Wei Jin telah menyadari bahwa Lin Souyi adalah seseorang yang telah menginjakkan kaki di jembatan menuju keabadian. Titik-titik akupunturnya penuh dengan vitalitas, dan tidak hanya luar biasa tetapi juga stabil. Dia memiliki bakat kultivasi yang langka. Selain itu, anak muda itu juga orang yang angkuh dan sombong, jadi bagaimana mungkin dia mau mendengarkan orang lain? Namun, sepertinya dia tidak keberatan dengan Chen Pingan sebagai pemimpin mereka. Adapun anak bungsu dan paling nakal di antara mereka, tentu saja tidak perlu mengomentari keberuntungannya karena ahli yang secara khusus menugaskannya untuk menjaga keledai putih. Karena itu, Wei Jin akan memberinya hadiah perpisahan apapun yang terjadi. Setelah melakukan perjalanan melalui begitu banyak negara tanpa beban, Wei Jin secara alami telah menemukan semua jenis kesempatan yang ditakdirkan dan memperoleh semua jenis harta langka. Dia telah memberikan sebagian besar dari mereka kepada orang-orang yang ditakdirkan, jadi satu-satunya harta yang dia miliki saat ini tentu saja yang paling berharga. Terlebih lagi, setelah mengamati Li Huai melalui hati pedangnya yang jernih, menyingkirkan penghalang berkabut yang sengaja didirikan seseorang, Wei Jin menemukan bahwa bakat bawaan Li Huai sebenarnya bahkan lebih baik daripada Lin Souyi. Dia adalah batu giok terbaik yang diimpikan oleh para tetua militer. Gadis kecil yang mengenakan jaket merah terang itu muncul dalam kabut putih di mata Wei Jin, sang dewa pedang, dan bertanya, jika tablet ini menghadapi situasi seperti hari ini, apakah ia benar-benar dapat terbang tanpa terhenti? Apakah ia dapat terbang keluar dari jalan menuju dunia bawah, dan penghalang langit malam yang kau hancurkan dengan pedang terbangmu tadi? Wei Jin tertawa terbahak-bahak dan menjelaskan, tenang saja, bahkan penghalang bijak dari kultivator tingkat 10 tidak akan mampu menjebaknya. Tablet giok ini sangat cepat, jauh lebih cepat daripada melaju di atas pedang terbang. Saat tablet giok tersebut menuju kuil angin salju, para pengikut sekte yang menjelajahi dunia akan memanggilnya ke hadapan mereka menggunakan teknik rahasia begitu mereka mendeteksi keberadaannya. Para pengikut ini seringkali bersedia menawarkan bantuan mereka. Dengan demikian, sebagian besar bahaya teratasi tanpa memerlukan bala bantuan dari sekte. Li Baoping mengangguk dan berkata, saya mengerti. Prasasti giok itu sendiri adalah semacam paspor dan lambang. Jika bahkan Dewa Yin senior tidak dapat mengalahkan mereka, maka orang-orang ini pasti memiliki latar belakang yang kuat. Dengan pengalaman dan usia mereka, mereka akan segera mengenali prasasti perdamaian dan keselamatan kuil angin salju. Karena itu, mereka pasti akan merasa khawatir terhadap Dewa Pedang senior dan sekte Anda. Jadi, meskipun prasasti giok itu tidak dapat mencapai kuil angin salju, kehadirannya saja sudah merupakan semacam pencegahan. Menunjukkan prasasti giok ini sama saja dengan memperingatkan orang lain agar tidak memprovokasi kuil angin salju. Wei Jin tergagap setelah mendengar ini, terkesima dengan kecerdasan dan pemahaman gadis kecil itu. Ia langsung memiliki kesan yang baik terhadap Li Baoping, yang sedang memasang ekspresi serius. Jadi, ia tentu saja menganggapnya ramah dan menggemaskan. Pada akhirnya, Wei Jin tanpa sadar melirik anak laki-laki bersandal jerami itu lagi. Mungkin dia menjadi pemimpin hanya karena dia yang tertua. Wei Jin mengalihkan pandangannya dan menatap Li Huai, bocah lelaki yang telah membantunya menjaga keledai putih selama ini. Setelah merenung sejenak, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan memanggil sederet patung tanah liat kecil ke telapak tangannya. Patung-patung itu tingginya hanya setengah jari, dengan satu patung adalah seorang pendekar pedang dengan pedang di pinggangnya, satu patung adalah seorang penganut Tao yang memegang pengusir lalat, satu patung adalah seorang prajurit berbaju zirah, satu patung adalah seorang wanita yang menunggangi burung bangau, dan satu patung adalah seorang penjaga yang memukul gong. Total ada 5 patung tanah liat. Kelima patung tanah liat ini dapat dianggap sebagai benda setengah mati yang telah menggabungkan pengetahuan mendalam tentang boneka dari kaum naturalis dan mohis dengan pengetahuan luas tentang jimat dari kaum Taois. Wei Jin menjelaskan sambil menyerahkan patung-patung tanah liat tersebut kepada Li Huai. Saya tidak mengerti seluk-beluk di baliknya, dan saya hanya tahu bahwa mereka mungkin akan hidup suatu hari nanti jika Anda merawatnya dengan benar dan membiasakan mereka dengan aura Anda.
Setelah itu, Anda perlu terus-menerus memberi mereka saripati 5 elemen, roh api, saripati air, dan sebagainya. Karena ukurannya yang kecil dan titik akupuntur, meridian, dan sebagainya yang mini, mereka hanya dapat mencapai basis kultivasi maksimum yang setara dengan pemurni Qi tingkat ke-7 atau ke-8. Ketika dia mengatakan ini, Wei Jin menyadari bahwa dia mungkin berbicara terlalu banyak. Dia berhenti berbicara, dan dia hanya menatap Li Huai sambil tersenyum. Anak laki-laki itu tidak lupa menoleh untuk melihat Chen Pingan. Chen Pingan buru-buru mengangguk, dan baru kemudian Li Huai mengambil 5 patung tanah liat itu, berpikir bahwa jika boneka yang dilukis itu dimasukkan ke dalam rak buku, sekarang dia sudah punya 6 antek kecil. Wei Jin melompat ke atas keledai putih dan berkata, "Kalau begitu selamat tinggal. Semoga perjalanan kalian semua aman dan lancar." Meskipun Wei Jin murah hati dan sopan, dia tidak bisa dianggap sebagai seseorang yang dengan sukarela memberikan harta dan kekayaan. Jalan kultivasinya panjang, jadi siapa yang tahu apakah pertemuan singkat mereka dengan orang lain adalah takdir positif atau takdir buruk. Dengan takdir karma Wei Jin yang kuat, dan dengan keinginan surga yang tidak berwujud dan tidak terdeteksi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika seseorang menerima hadiah Wei Jin pada waktu yang tidak tepat dan tanpa takdir karma yang diperlukan. Jika mereka tidak ditakdirkan untuk menerima keberuntungan seperti itu, mungkin hadiah-hadiah ini malah akan membawa malapetaka dan membawa mereka pada kematian dini. Mengapa para dewa begitu ketat saat merekrut murid? Bahkan, beberapa ujian bahkan berlangsung selama puluhan tahun. Karena anak-anak ini pernah bepergian bersama ahli yang sebelumnya, Wei Jin yakin bahwa mereka pasti bukan anak-anak biasa. Adapun siapa yang paling dipedulikan ahli yang paling dihormatinya, dan yang paling diharapkannya, mungkin saja Li Huai, anak laki-laki kecil dengan latar belakang yang kuat yang diberkahi dengan keberuntungan, atau mungkin saja gadis kecil yang sangat disenangi yang mengenakan jaket merah. Mungkin juga Lin Souyi, anak laki-laki muda yang tetap setia pada hati daunnya. Salah satu dari pilihan ini mungkin saja. Atau mungkin saja ahli yang hanya menyebarkan cinta di antara ketiga anak itu. Namun, hal yang paling mendesak bagi Wei Jin saat ini adalah pergi ke Gunung Stalaktit. Jika tidak, dia akan kehilangan kesempatan untuk menyaksikan pertempuran yang agung dan agung itu. Jika tidak demikian, dia pasti ingin sekali menemani anak-anak ini ke Yefu Pass. Sebagai seorang pendekar pedang yang berambisi mencapai puncak Dao Pedang, bagaimana mungkin dia bisa menyia-nyiakan kesempatan sekali dalam 100 tahun ini? Chen Pingan secara naluriah menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat. Namun, ia terbiasa meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya karena pengalaman pertamanya di atas kapal yang berlayar di Sungai Bunga Bordir. Namun, sekarang, tampaknya Wei Jin dan pendekar pedang muda lainnya menangkupkan tinju mereka dengan tangan kanan di atas tangan kiri mereka. Hal ini membuat Chen Pingan merasa sedikit canggung. Karena takut melanggar semacam aturan, Chen Pingan buru-buru mengubah posisi tangannya. Wei Jin memperhatikan detail kecil ini, dan setelah melihat ekspresi malu anak muda itu, dia tidak bisa menahan tawa. Sambil membungkuk untuk menepuk punggung teman lamanya, dia berkata, "Ayo pergi." Keledai putih itu berlari ke depan dengan gembira. Namun, setelah beberapa langkah, ia tiba-tiba berbalik dan berlari kembali ke Chen Pingan serta menyenggol wajah anak laki-laki itu. Baru kemudian ia memulai perjalanan panjang bersama pemiliknya. Meskipun Li Huai bertanggung jawab untuk menjaga keledai itu, bagaimana mungkin anak kecil itu memiliki kesabaran dan tekad untuk benar-benar melakukannya? Kalau bukan Chen Pingan yang diam-diam memberinya makan, membersihkan hidungnya, dan mengusir nyamuk dan lalat. Chen Pingan tersenyum dan melambaikan tangan kepada keledai putih itu. Pendekar berbaju putih itu terkekeh karena terkejut. Ia bersandar dan melompat-lompat mengikuti irama keledainya. Oke, ternyata, hubungan pedang abadi duniawi ini dengan orang lain bahkan lebih rendah daripada hubungan rekan lamanya. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Langit dan bumi tandus, kesuraman dan kehancuran meliputi. Seolah-olah hanya ada satu dinding yang tersisa antara langit dan daratan. Dinding ini membentang sejauh yang tak terduga dan menjulang setinggi yang tak terbayangkan. Bahkan ketika melihat dari jarak 50 km ke selatan, orang masih dapat melihat dengan jelas 18 karakter besar yang tampaknya diukir menggunakan ki pedang.
Dilihat dari fakta ini, orang dapat membayangkan betapa besarnya karakter-karakter itu, dan betapa tingginya tembok besar itu. Kekuatan Dao, Agung dan Agung, Tanah Barat. Tanah terbatas kolam guntur, Ki Pedang Abadi. Ki, Dong, Chen. Garang. Beberapa ratus kilometer di selatan tembok besar, suara trompet tiba-tiba menggema di udara seakan-akan ingin menghancurkan atap langit dan bumi. Bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dalam kerumunan yang padat. Setelah suara trompet, bintik-bintik api mulai muncul, akhirnya berubah menjadi lembaran cahaya yang berkedip-kedip. Jika seseorang melihat dari posisi tinggi jauh di utara, apa yang akan mereka saksikan adalah lautan api yang menyilaukan. Berdiri di atas tembok kota, sebuah suara tua terdengar dengan berwibawa dan kuat, pedang, terbang. Di atas tembok besar yang membentang puluhan ribu kilometer dan telah berdiri di sini selama 1 milenium. Pada saat ini, ratusan ribu pedang terbang di atas tembok kota secara serempak dan melesat ke arah selatan, membawa serta jejak ki pedang yang cemerlang, nori. Rasanya seperti air banjir yang menghantam tanggul. Apa yang dapat menggambarkan pemandangan dunia yang menakjubkan lebih baik dari ini?